sebelum kita ke pertanyaannya, mungkin boleh tahu nama Bapaknya siapa sama mungkin jabatan di kecamatan ini apa, sama mungkin kalau boleh tahu alamat Bapak juga. Nama saya Yogi Subarka, SSTP MSI. Saya tamat di Kecamatan Cihideung. Baru kurang lebih 1,5 bulan kami tugas di Cihideung. Sebelumnya saya tamat di Tugal Ratu. Alamat saya di Peru DSM, Indikan Kota Tasikmalaya. Kalau mungkin pendidikan Bapak itu di mana aja ya Pak kemarin? Saya D4 di IPDN, SPDN kalau dulu ya. SPDN saya lulus tahun 2004, 2006 Magister Pemerintah Daerah di Unidal. Mungkin langsung aja ya Pak ke pertanyaan yang pertama, itu apa aja sih prioritas masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Cihideung ini? Baik, mungkin berdasarkan ikut tematik, kita sudah ada perjanjian kerja dengan PPJ Wali Kota. Salah satunya mungkin yang paling urgent itu adalah masalah stunting. Stunting sudah jadi isu nasional, itu mungkin di setiap kecamatan pun setiap camat punya tematiknya. Salah satunya adalah masalah stunting. Yang pertama, yang kedua mungkin permasalahan di Cihideung yang masih tinggi itu adalah misalnya ODF. ODF itu mungkin yang buang air besar sembarangan ya, maksudnya belum higienis lah seperti itu. Jadi dua permasalahan itu, termasuk juga mungkin ada lagi tugas tambahan lagi. Salah satunya adalah memastikan ibu hamil itu melahirkan anak yang tidak stunting. Ini pasti ada kaitan dengan stunting, cuman mungkin ini yang pertama ke arah pengurangan. Kalau yang ini untuk preventifnya, jadi bagaimana ibu hamil di tiap kecamatan, khususnya di Cihideung ini, melahirkan anak yang sehat. Mencegah gitu ya? Ya, preventif lah, preventif. Mungkin untuk selanjutnya itu yang kedua, faktor yang menyebabkan permasalahan stunting sama ODF di Kecamatan Cihideung itu apa sih Pak? Yang pertama mungkin untuk masalah stunting, sebetulnya banyak faktor ya, banyak faktor yang secara teknis mungkin pertama juga dari mulai stunting itu kan dari mulai 1 sampai 2 tahun itu harus kita pantau. Biasanya juga kalau lihat riwayat daripada orang tuanya ketika pernikahannya juga mungkin dini, bayinya mungkin ketika dalam kandungan tidak mendapatkan gizi yang baik, ataupun setelah melahirkan gizi yang kurang baik juga, mungkin faktor ekonomi. Tapi ada faktor lain juga, kadang-kadang orang yang mampu anaknya stunting, ternyata mungkin yang pertama setelah dikaji bisa jadi mungkin orang tuanya tidak memahami, ataupun mungkin biasanya kalau yang kejadian di lapangan itu orang tuanya mampu bekerja, punya pekerjaan tetap, tapi karena kerja diserahkan ke pembantu. Kadang-kadang pembantu juga kan tidak memberikan gizi yang baik. Yang penting anaknya suka, kasih aja itu mie terus kan, dan lain, sedangkan asupan gizi tidak baik. Itu yang pertama untuk stunting. Sebenarnya ada faktor tadi, faktor ekonomi juga berpengaruh. Yang kedua juga mungkin faktor kebiasaan dan pengetahuan daripada orang tua terkait dengan pemberian asupan gizi yang baik pada anaknya. Untuk masalah ODF sebetulnya masalah kultur yang harus kita rubah. Nah, jadi untuk di Cihideung ini sebetulnya sudah ODF-nya ODF tertutup. Jadi sudah tidak ada lagi kayak di daerah lain, namanya keciringan helikopter. Kita buang air ke balong dimakan ikan, sudah tidak ada. Sudah berbentuk jamban, tapi pembuangannya masih ke solokan. Otomatis itu kan harus mengubah kultur, karena mungkin di Cihideung ini yang paling tinggi ODF-nya di Kecamatan Cihideung, walaupun ini tengah kota. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah lahan. Jadi lahan yang sempit. Kalau kami waktu di Barat itu mungkin bisa membuatkan WC komunal dan lain-lain, lahan masih luas. Di sini kan lahan sudah tidak ada, otomatis mungkin perlu adanya kajian bagaimana penanganan stunting, penanganan ODF di Barat di Cihideung ini bisa tuntas seperti itu. Masih tinggi, kita masih di atas 70% ODF. Kalau yang paling tinggi di antara ketiga kelurahan di kecamatan itu gimana Pak? Kecamatan kelurahan di kota. Maksudnya di Yuda Negara. agak nanti saya lihat di datanya, cuma saya dihilang kayak di sini. Maksudnya ada datanya nanti ODF yang paling tinggi itu, tapi hampir semuanya kelurahan di sini karena lahannya tidak ada tinggi. Untuk presentasinya mungkin nanti ada data lah yang bisa di ini. Karena mungkin kita berada di tengah kota. Tengah kota. Jadi sebetulnya masalah ODF itu bukan hanya masalah ekonomi saja, tapi juga kadang-kadang kebiasaan masyarakat. Banyak sekali faktor-faktornya yang saya lihat. Pertama itu adalah masalah area sempitnya, area
area yang ada di Cihideng. Kan kita luas wilayahnya hanya 5 km persegi, jadi kepadatan juga termasuk paling tinggi juga di Kota Tasik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu ada upaya dari kecamatan ini untuk mengatasi hal tersebut, yaitu tadi stunting sama ODP itu apa sih Pak? Terus sejauh mana ya efektivitas program yang udah dijalani? Baik, untuk yang sudah berjalan dengan baik itu masalah stunting. Masalah stunting, alhamdulillah kita di program kota saja sudah ikut membantu. Jadi Pak PJ Wali Kota itu sudah punya program One ASN One Stunting. Jadi setiap ASN itu punya anak asuh. Yaitu selain daripada yang diberikan PMT daripada dinas ataupun dinas teknis dari puskesmas, dari kami juga ada bantuan untuk pemberian makan tambahan. Ya, ASN pun diberikan kewajiban untuk punya 2 anak stunting, 1 stunting minimal. Jadi kita punya anak asuh yang harus kita tuntaskan. Jadi kita punya rezeki nih, kita datang untuk memberikan bantuan asupan gizi lah. Itu sudah berjalan dan tiap hari Senin itu dievaluasi. Jadi orang-orang yang sudah anak stuntingnya sudah lulus itu mendapatkan PIN dari wali kota. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tingkat kelurahan pun ya kita terus berkoordinasi dengan puskesmas. Dalam hal ini mungkin kita penanganan yang paling penting itu adalah kita bisa memberikan pencerahan secara ilmu pada masyarakat. Sebetulnya untuk asupan itu tidak harus makanan saja, banyak juga makanan-makanan yang sebetulnya murah meriah tapi sehat. Itu kita bekerjasama dengan kader-kader posyandu ada di lapangan, ibu PKK juga dan lain-lain. Alhamdulillah untuk tahun ini untuk masalah penanganan stunting ini Cihideng Puskesmas Cileman itu sudah masuk kriteria untuk menang di tingkat Jawa Barat karena punya program yang cukup bagus juga. Itu genting namanya, gerakan anti stunting itu. Jadi masyarakat pun sudah mulai bergerak tanpa bantuan pemerintah pun mereka sudah mengkoordinir. Jadi anak-anak yang di stunting di wilayahnya itu digarap oleh masyarakat sendiri. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya ternyata mereka punya program 1.000 program. Jadi tiap orang ke masyarakat itu patungan 1.000. Ketika nanti posyandu dikasih makanan PMT si anaknya Dari uang tersebut. dari uang tersebut. Yang kedua juga mungkin dari dinas kesehatan pun sama memberikan kegiatan-kegiatan pemberian PMT itu baik buat anak stunting, bayi maupun ibunya, ibu hamilnya. Kita ada program itu di kelurahan pun sama, kita ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan itu dari kelurahan. Untuk masalah ODF, yaitu mungkin PR kita bersama. Tugas kami mungkin di kecamatan ini salah satunya adalah menggugah, memberikan masukan kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, Karang Taruna ataupun juga guru kader PKK lah. Minimal memberikan merubah mindset bahwa kita harus karena merubah perilaku itu kan perlu waktu. Jadi tiap ada acara pengajian baik dari Pak Kapolsek, Pak Babinsa juga dari Koramil ikut menjelaskan bahwa jamban sehat itu penting, tapi mungkin untuk eksekusinya kita pun harus dapat sokongan juga dari pihak kota, karena bagaimanapun juga untuk Cihideng ini tentunya berbeda dengan kecamatan lain kaitan dengan kita bergerak saja. Karena kalau kita hanya berkeluh kesah pada jumlah, kita tidak akan selesai melaksanakan tugas seperti itu. Berarti tetap maju ya Pak, walaupun memang tidak terisi secara keseluruhan dan secara lengkap gitu. Dengan kondisi yang ada kita maksimalkan saja. Walaupun mungkin akan berbeda maksimalnya ketika lengkap dengan tidak lengkap, tapi tidak menjadi halangan kita bergerak saja. Karena bagaimanapun juga kita punya perangkat-perangkat lain yang bisa membantu kita seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya Pak, itu bagaimana koordinasi dari pihak kecamatan dengan instansi kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang Pak tadi Bapak sebutkan? Alhamdulillah tadi saya jelaskan juga bahwa kita tiap hari Selasa kita ngariung gerak sama desa perangkat, terus juga dari puskesmas, dari penyuluh KB. Kita membahas permasalahan. Apalagi sekarang kan kita ada program ini satu, memastikan ibu-ibu hamil memakan zat besi, obat gitu. Tanda darah. Itu kan kita evaluasi terus, karena pimpinan pun hampir tiap minggu mereka progres. Makanya kan harus ada rakor, ada pertemuan. Daerah mana yang susah, daerah mana mungkin harus kita dalami, daerah mana mungkin yang sudah baik.
Itu tiap minggu kita melakukan itu selapel. Untuk yang 3 bulanannya kita mengadakan akademi. Jadi di seluruh stakeholder kita ngariu membahas itu perkembangan mana yang harus kita genjot, kelurahan mana mungkin yang masih lemah, kelurahan mana yang sudah bagus, itu di sana dibahas. Jadi alhamdulillah untuk kerjasama kami di Kecamatan Cideng ini untuk seluruh stakeholder yang ada di kami itu sudah satu pemahaman untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah ini tidak akan selesai oleh puskesmas saja, tidak akan selesai oleh kecamatan saja, keluarga, tapi harus kita bersama-sama. Gitu. Maksud mungkin ada penyuluh KB yang ada di lapangan, kita terus berkoordinasi. Mungkin Pak untuk ini yang terakhir nih Pak, harapan Bapak nih buat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terkhususnya di Kecamatan Cideng ini itu apa? Kami terus berupaya, mudah-mudahan PR kami yang terlibat itu masalah ODF ya, untuk masalah stunting kita sudah berkreasi dengan baik dan hasilnya pun alhamdulillah baik. Tapi kan itu tidak menjadi suatu hal berhenti, karena kan ini data terus berjalan ya. Yang melahirkan pun tiap bulan mungkin ada. Dibuatkan bak penampungan dulu, jadi semuanya masuk situ dulu. Itu ada kajian, nanti ada dinas terkait lah yang mengerti masalah struktur bangunan dan lain-lain, perencanaan kota seperti itu. Jadi Bapak juga mungkin sama, kami berharap untuk Cideng ini penganggarannya yang mungkin harus berbeda dengan kecamatan lain karena lokasinya pun itu berbeda. Mungkin kalau selanjutnya Pak, jika dilihat dari sumber daya manusianya Pak, apakah Kecamatan Cideng itu sudah memadai atau belum? Jika dilihat dari SDM-nya. Kalau lihat dari SDM saja, di kami ada kelurahan yang hanya ada lurah dan kasih saja, sudah tidak ada staf. Banyak juga yang sudah pensiun, jabatan-jabatan kosong. Kalau melihat daripada idealnya, sebetulnya kan harus lengkap. Organisasi itu mungkin harus lengkap juga perangkatnya. Kami kekurangan personil, tapi bukan hanya kami, hampir seluruh OPD yang ada di kota ini mungkin kekurangan personil, karena mungkin penerimaan pegawai dengan yang pensiun juga sudah tidak imbang ya. Tiap bulan mungkin yang pensiun sekian, penerimaan sudah terus sekali. Tapi itu bukan kendala sebetulnya. Yang paling penting itu bagaimana kita membuat komitmen bersama-sama seluruh aparatur, apalagi kecamatan itu kan kita ada Pak Lurah, ada PRW, bagaimana mungkin kita satu visi, satu persepsi dengan lurah, dengan stakeholder yang lain, ada Koramil, ada Babinsa, ada Puskesmas dan lain-lain, itu memiliki satu visi yang sama. Makanya mungkin kita rutin melaksanakan pertemuan itu minimal 1 minggu sekali. Kita ada rakor di sini yang 3 bulanannya kita ada program ini, jadi setiap masalah kita bahas, termasuk juga yang paling penting mungkin penyamaan persepsi terkait data juga antara Puskesmas, antara penyuluh KB, antara kami itu harus satu data. Jadi kita bisa menggarap data yang sama. Ini digarap ke saya lebih enak bagiannya. Kayak itu kita selalu bersharing data. Kalau kita antara kami dengan Puskesmas, dengan KB, dengan apa yang ada di tempat kami sudah satu persepsi terkait dengan masalah data. Mungkin terkait tadi ada satu kelurahan yang hanya ada lunasan lokasi ya Pak. Itu dari segi dari kecamatan sendiri apakah itu menjadi kendala apa tidak? Kalau melihat strukturnya saja, berarti kan gini, ketika dalam satu kelurahan hanya ada lurah dan kasih, berarti kan yang tadinya mungkin beban tugas itu ada kasih harus ada, dengan staf dan lain-lain, otomatis kan ditanggung oleh 2 orang ini. Otomatis secara beban tugas pasti lebih berat. Idealnya emang seluruhnya terisi, tapi kita pun mungkin tidak mungkin juga gara-gara itu kita tidak bergerak. Jadi kita bergerak karena pelurah pun punya perangkat, ada PRT, ada PRW, ada kader, ada organisasi masyarakat lain yang mungkin bisa diajak menjadi partner. Walaupun idealnya berisi, tapi dalam kondisi yang ada pun tidak menjadi halangan untuk kita bergerak saja. Karena kalau kita hanya berkeluh kesah pada jumlah, kita tidak akan selesai melaksanakan tugas. Berarti tetap maju ya Pak, walaupun emang tidak terisi secara keseluruhan dan secara lengkap gitu. Dengan kondisi yang ada kita maksimalkan saja. Walaupun mungkin akan berbeda maksimalnya ketika lengkap dengan tidak lengkap, tapi tidak menjadi halangan, kita bergerak saja. Karena bagaimanapun juga kita punya perangkat-perangkat lain yang bisa membantu kita. Mungkin untuk selanjutnya Pak
komunikasi dari pihak kecamatan dengan instansi kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang Pak tadi Bapak sebutkan? Alhamdulillah, tadi saya jelaskan juga bahwa kita tiap hari Selasa kita payung lah ya, sama besar rangka, terus juga dari puskesmas, dari penyuluh KW. Kita membahas permasalahan. Apalagi sekarang kan kita ada program lagi satu, memastikan ibu-ibu hamil memakan zat besi, obat dari ya tanda darah. Itu kan kita evaluasi terus, karena pimpinan pun hampir tiap minggu menanyakan progres. Makanya kan harus ada rapor, ada pertemuan. Daerah mana yang susah, daerah mana mungkin harus kita dalami, daerah mana mungkin yang sudah baik. Itu tiap minggu kita melakukan pertemuan itu. Untuk yang 3 bulanannya kita mengadakan laboratorium ini. Jadi di seluruh stakeholder kita ngaliu membahas itu perkembangan mana yang harus kita dijawab, orang mana mungkin yang masih lemah, orang mana yang sudah bagus. Itu di sana dibahas. Jadi alhamdulillah untuk kerjasama kami di Kecamatan Cideng ini untuk seluruh stakeholder yang ada di kami itu sudah satu pemahaman untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah, ini tidak akan selesai oleh puskesmas saja, tidak akan selesai oleh kecamatan saja, tapi harus kita bersama-sama. Maksud mungkin ada penyuluh KB, ada di lapangan, kita terus berkoordinasi. Mungkin Pak untuk ini yang terakhir nih Pak, harapan Bapak nih buat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Cideng ini itu apa? Kami terus berupaya, mudah-mudahan PR kami yang terbantu itu masalah ODF ya. Untuk masalah stunting kita sudah berkoordinasi dengan baik dan hasilnya pun alhamdulillah baik. Tapi kan itu tidak menjadi suatu berhenti, karena kan ini data terus berjalan ya. Yang melahirkan pun tiap bulan mungkin ada, otomatis itu tidak akan berhenti. Tapi programnya, caranya kita sudah berjalan. Yang paling berat buat kami sekarang adalah tinggal masalah penanganan ODF tadi. Karena ODF tadi banyak masalah-masalah tadi. Alhamdulillah selama ini koordinasi kami cukup baik, tapi mungkin perlu dukungan juga dari pihak kota itu, karena mungkin untuk penganggaran, untuk perencanaannya yang seperti apa untuk kawasan Cideng ini mungkin harus ada telahan yang lebih mendalam lah, berbeda, mungkin tidak akan sama. Walaupun sama kita menghadapi ODF, tapi mungkin di Cideng dengan Kawalu pasti beda, ataupun Kawalu dengan Kubaran itu pasti beda, karena kan punya kultur sendiri, punya kebiasaan sendiri, punya juga masyarakatnya seperti apa juga beda-beda. Di sini itu kan sebetulnya sudah heterogen. Yang kedua mungkin secara ikatan emosionalnya mungkin lebih kuat di wilayah. Kalau di sini kan sudah mulai mandiri masing-masing. Di wilayah sudah muncul dibanding dengan kecamatan lain. Tentunya untuk di Cideng ini perlu penanganan presid. Mungkin dari mulai perencanaan di tingkat Bapeda sampai dengan ke bawah kita harus satu visi, satu tujuan. Maksud juga mungkin untuk Cidengnya perlu lahan yang lebih mendalam, akan berbeda dengan kecamatan lain. Mungkin Bapak sekiannya ya buat intinya. Bapak boleh saya katakan?